Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Rahmat Amin. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai maksimalisasi laba dan peramalan penjualan. Yang pertama adalah maksimalisasi laba. Perusahaan adalah penghimpun individu yang mengordinasikan diri mereka sendiri untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Salah satu tujuan aktivitas bisnis adalah mencari laba. Laba dapat menjadi pendorong bagi pengusaha untuk melakukan usaha. Namun, terdapat perbedaan pandangan antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam dalam memandang sebuah laba. Pandangan terhadap masalah laba dari kedua sistem ekonomi ini tergantung pada pendekatan yang digunakan. Selanjutnya adalah maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Hipotesis dalam memaksimalkan laba merupakan suatu hal yang perlu membutuhkan penganalisisan karena karakternya tidak realistik. Dalam ilmu teori Islam, maksimalisasi tersebut mengkaji tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa adanya maksimalisasi laba. Dalam teori ekonomi, kapitalisme atau sekuler, hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandaskan pada kekuatan-kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor-faktor produksi. Sedangkan pada teori ekonomi Islam, maksimalisasi laba diperlakukan sebagai produk keseluruhan dikurangi depresiasi dan gaji minimum sebagai laba antara pekerja dan pemilik modal atas dasar keadilan. Oleh karena itu, bunga tidak akan mendapatkan tempat dalam perolehan laba tersebut. Yang kedua, penentuan posisi laba secara islami. Dalam konsep Islam, penentuan posisi laba, perilaku rasional dalam maksimalisasi laba dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pandangan Islam terhadap bisnis. Yang kedua, perlindungan kepada konsumen. Dan yang ketiga adalah bagi hasil di antara faktor-faktor yang mendukung. Selanjutnya, penjelasan mengenai peramalan penjualan atau forecast penjualan. Ramalan. Peramalan merupakan gambaran keadaan perusahaan pada masa yang akan datang. Gambaran tersebut sangat penting bagi manajemen perusahaan karena dengan gambaran tersebut maka perusahaan dapat memprediksi langkah-langkah apa yang dapat diambil dalam memenuhi permintaan konsumen. Ramalan memang tidak selalu tepat 100% karena masa depan dapat mengandung masalah ketidakpastian. Namun, dengan pemilihan metode yang tepat dapat membuat peramalan dengan tingkat kesalahan yang kecil. Menurut Subagio, tujuan peramalan adalah mendapatkan peramalan yang bisa meminimkan kesalahan meramal atau forecast error yang biasa diukur dengan mean absolute error atau MAD dan mean square error atau MSE. Dengan adanya peramalan produksi tersebut, manajemen perusahaan akan mendapatkan gambaran keadaan produksi di masa yang akan datang dan akan memberikan kemudahan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh suatu perusahaan. Menurut Sofyan Asauri, ramalan penjualan adalah suatu perkiraan atas ciri kuantitatif, termasuk harga dari perkembangan pasar dari suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan adalah bagian penyusunan perkiraan tentang sifat atau ciri tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai forecast berdasarkan pendapat atau judgment method. Digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah yang pertama, pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah masing-masing. Yang kedua, pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Ini juga disebabkan pendidikan yang relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang lebih banyak di bidang penjualan. Yang ketiga, pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang dilakukan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu mempekerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. Yang terakhir, survei konsumen, dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang,
maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian terhadap konsumen. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.